warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SP3NJ Santri Patriot Panji Pelopor. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang puasa. Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang mana diwajibkan bagi setiap orang muslim yang memenuhi syarat. Hal ini tertuang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Perintah puasa dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wal hajjal baitah wa sauma ramadana. Artinya, Islam itu dibangun atas 5 dasar. Yang pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, haji, dan puasa Ramadan. Dalam aspek kesejarahan, praktek ajaran puasa sudah diberlakukan jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Dalam khazanah literatur kitab-kitab salaf, banyak ditemukan keterangan mengenai ritual puasa Nabi terdahulu atau agama-agama Samawi sebelumnya, diantaranya puasa Nabi Daud. Oke, sebelum kita membahas tentang rukun-rukun puasa, kita harus pahami apa definisi puasa. Apa itu puasa? Puasa dalam kitab Bajuri, Shahifah 286 dijelaskan, puasa dari segi bahasa ialah al-imsaku, yakni menahan. Sedangkan puasa dalam istilah ialah menahan perkara dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat yang ditentukan, yang mana niat dilakukan sebelum terbitnya fajar shadiq. Oke, itu masih membahas tentang definisi. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat puasa. Seseorang tidak akan terkena taklif untuk berpuasa kecuali memenuhi 4 syarat. Yang pertama ialah Islam. Jika seseorang murtad di siang hari, maka batallah puasanya karena dia tidak lagi terhitung agama Islam. Nomor 2 ialah tetap dalam keadaan berakal sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jika seseorang gila sesaat atau hanya sekejap saja, maka batallah puasanya. Berbeda dengan orang yang pingsan dikarenakan sakit, maka tidak membatalkan puasa. Syarat puasa yang nomor 3 ialah baligh. Maka anak kecil tidak diwajibkan berpuasa. Akan tetapi, wajib bagi orang tua untuk memerintahkan anaknya berpuasa ketika berusia 9 tahun dan memukulnya apabila meninggalkan puasa ketika berusia 10 tahun. Syarat puasa yang nomor 4 ialah mampu. Konteks dalam kata mampu ini ada 2. Yang pertama hisan dan yang kedua ialah syar'an. Maksud dari kata hisan yakni tidak wajib berpuasa bagi orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya dan orang yang tua renta. Kemudian maksud dari konteks syara yakni fala yajibu alal haiti wan nufasa, maka tidak wajib bagi orang yang haid dan nifas. Oke, next, rukun-rukun puasa. Rukun puasa dalam kitab Bajuri Shahifah 288 yang pertama ialah niat. Takbirnya an-niyatu bil qalbi fa in kana saumu fardhan ka ramadhana aw nadaron fala budda min iqa'in niyati lailan wa yajibu ta'inu fi saumil fardi ka ramadhana wa akmalu niyatu saumuhu ayyakula syahsi nawaitu sauma wadin an adai fardi ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maksudnya ialah niat di dalam hati. Jika seseorang puasa fardu seperti puasa Ramadan atau nadar, maka diwajibkan untuk ta'in atau menentukan, seperti saya niat fardu puasa Ramadan atau puasa nadar. Jika ingin niat sempurna, maka niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Rukun puasa yang nomor 2 ialah menahan makan dan minum. Jika seseorang makan dan minum yang disengaja meskipun sedikit, maka batallah puasanya. Jika lupa, maka tidak membatalkan puasa. Rukun puasa yang ketiga ialah menahan dari jima atau bersetubuh. Jika seorang berjima di siang hari pada bulan Ramadan, maka dia wajib untuk membayar kafarat. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Bismillahirrahmanirrahim. Wahia ail kafaratu itskun raqabat
imro'atin mu'minatin fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini fa illam yastati fa it'amu sittina miskinan kama fil khabari sabiqi wa sayati bayanu hadhihi salasati wa syurutuha wa sifatuha fi babil kaffarati walau ajaza an jami istaqarrat murattabata fi dhimmatihi fil adhar. Maksud ibarat ini menjelas tentang kafarat yang tertib, artinya harus berurutan di antara ketiganya. Yang pertama ialah harus memerdekakan budak yang mukmin. Jika tidak menemukan budak, maka dia wajib puasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu berpuasa, maka dia wajib memberi makan 60 orang miskin. Karena masalah ini termasuk haknya kita kepada Allah. Rukun puasa yang nomor 4 ialah menahan untuk muntah. Jika seseorang muntah karena terpaksa, dikarenakan sakit, maka tidak akan membatalkan puasa. Sebaliknya, jika ia muntah dengan sengaja, maka akan membatalkan puasa. Oke, next. Selanjutnya kita akan membahas tentang sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa dalam kitab Bajuri Shahifah 292 dijelaskan yang pertama ialah makan sahur. Maka lebih afdol untuk mengakhirkan sahur agar tubuh kita lebih kuat dalam melaksanakan ibadah. Dan agar bisa membedakan puasa orang Islam dengan puasa orang Yahudi dan Nasrani. Bukan hanya itu, perintah mengakhirkan sahur dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang artinya senantiasa manusia dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Nomor 2 ialah menyegerakan berbuka. Lebih afdol berbuka dengan kurma basah atau kurma kering. Hikmahnya adalah buah tersebut belum tersentuh oleh api dan bisa mengurangi kekaburan mata. Yang ketiga ialah tarkul hajru, yakni meninggalkan yang jelek, baik itu dalam perkataan atau perbuatan. Maksud meninggalkan perkara yang jelek dari perkataan ialah seperti ghibah, berbohong, dan mencaci. Hal itu dilarang oleh agama Islam. Itu hal-hal yang harus dijauhkan saat berpuasa. Bukan hanya berpuasa, tapi kehidupan kita sehari-hari tidak boleh melaksanakan hal-hal yang jelek. Perkara yang membatalkan puasa. Mubtilatus shaumi tsamaniyatun. Jadi perkara yang membatalkan puasa ada 8. Dalam kitab Takriratus Syadidah karangan Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Qaf, Shahifah 448. Perkara yang membatalkan puasa yang pertama ialah ar-riddatu wa hiya qat'ul islami biniyatin au qaulin au fi'lin walau kanat ar-riddatu lahdatan wahidah. Yang pertama ialah murtad. Murtad ialah memutus Islam dengan niat, perkataan ataupun pekerjaan, sekalipun murtadnya sebentar, itu tetap membatalkan puasa. Batalnya puasa yang nomor 2 ialah al-haidu wan nifasu wal wiladatu walau lahdatan minan nahari. Jadi haid, nifas ataupun wiladah meskipun keluarnya sebentar itu juga termasuk membatalkan puasa. Batalnya puasa yang nomor 3 ialah al-jununu walau lahdatan. Jadi gila sekalipun sebentar. Nomor 4 ialah al-ima'u wasyukru. Jadi ayan dan mabuk. Nomor 5 ialah jima. Nomor 6 ialah memasukkan sesuatu ke dalam rongga, semua lubang yang terbuka, seperti hidung, mulut, telinga, dubul, dan kubur. Jika memasukkan jarum atau suntik, tidak membatalkan puasa jika tidak sampai masuk ke dalam rongga. Hal ini dijelaskan dalam kitab Al-Qulyubi Juz 2 Shahifah 56. Nomor 7 ialah al-istimna, ay talabu hurujin mani, bersenang-senang sampai keluarnya mani, baik dengan tangannya sendiri atau tangan orang lain. Nomor 8 ialah al-istiqa'atu, yakni muntah yang disengaja, baik sedikit ataupun banyak. Hal itu sama-sama membatalkan puasa. Oke teman-teman, cukup sekian video kita kali ini karena kita sudah membahas tentang definisi, syarat, rukun, sunnah, dan batalnya puasa. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah ini. Dan apabila ada penjelasan yang kurang jelas, kalian bisa klik link di bawah ini. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.